Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ثم أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah duduk sejenak kita sesudah salat maghrib untuk mendengarkan kajian tentang perjalanan hidup khalifah yang pertama yang bernama Abu Bakar. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita insyaallah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara orang untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang penyair bernama Ahmad Syauqi. Karena dia penyair, dia membuat syair. Dan syairnya itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida al-huda fal kainatu dhiya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Artinya wulidal huda, telah lahir pembawa hidayah, telah lahir petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kainatu diya'u, alam semesta bercahaya, bersinar. Wa famuz zaman, mulut masa, tabassumun, tersenyum, wa thana'u, dan memberi pujian. Syamsuddin bin Nasiruddin ad-Dimashqi menyampaikan tentang kegembiraan seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, lalu dia mati dalam keadaan tauhid. Dia ungkapkan sebuah syair di ahli hadis, namanya Syamsuddin bin Nasiruddin ad-Dimashqi. Apa katanya dalam syairnya? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawmal itsnaini abadan yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannuka bil 'abdi alladhi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Apakah Bapak Ibu sekalian paham? Tidak, maka saya terjemahkan insyaallah. Ujung daripada baitnya adalah da. Bait pertama da, bait kedua da, bait ketiga juga da, ataupun huruf dal. Apa kata Syamsuddin bin Nasiruddin ad-Dimashqi? Kalaulah orang kafir ini dicela di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, tabbat yadahu fil jahim mukhallada, celaka kekuasaan, celaka tangannya. Tangan di sini adalah maksudnya kekuasaan. Dan dia selamanya di neraka jahanam. Siapa dia? Abu Lahab. Kan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalaulah orang kafir ini, yaitu Abu Lahab, yang jelas-jelas dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ata annahu yaumal itsnaini abada,
setiap hari Senin, selama setiap hari Senin. Yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan siksaannya setiap hari Senin, selamanya, setiap hari Senin. Abadan itu artinya selamanya. Lis-sururi bi ahmada, karena senang, karena bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia Abu Lahab sehingga Suwaibah, hamba sahaya, dibebaskan oleh Abu Lahab. Fama dhannuka bil 'abdil ladzi tula umrihi, bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya masruran bi ahmada, bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, lalu ia mati wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang kafir saja begitu kan, apalagi kita ini yang beriman kepada Allah, senang dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak cara orang untuk menyampaikan kegembiraan atas lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas jangan sampai melanggar norma-norma Islam. Itu dia yang penting. Walaupun ada sebagian yang melanggar, tapi bukan itu yang dimaksud menyampaikan cara kegembiraan menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Melanjutkan kajian perjalanan hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr, atau Abdullah bin Abi Quhafah, atau yang kita kenal dengan Abu Bakar. Siapakah nama Abu Bakar? Abdullah, betul. Bin siapa? Bin siapa? Hah? Baru saya sebut tadi. Hah? Hah? Bin Utsman atau bin Abi Quhafah. Kami tahu Abu Bakar aja Pak Ustaz. Udahlah, Abu Bakar aja lah kalau gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika dalam perjalanan menuju kota Madinah ataupun hijrah menuju kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Bakar sebagai sahib. Dan kata sahib ini Allah yang menyebutkan, illa tansuruhu faqad nasarahullah, jikalah kamu sekalian tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, sesungguhnya Allah telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, bahasa tepatnya memang diusir, bukan dikeluarkan, diusir. Siapa yang mengusir? Orang-orang kafir. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين, berdua. Siapa yang bersama Rasulullah? Sahabat yang kita ceritakan, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. إذ huma, ingat mereka ketika itu fil ghar, mereka berdua. Allah pertegas idh huma, tak ada orang lain selain Nabi Muhammad dan Abu Bakar, karena dhamir huma itu hanya untuk dua orang. Idhuma, ingat ketika itu mereka berdua saja, Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, fil ghar, dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ingat ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahibnya. Siapa sahibnya di sini dalam gua? Abu Bakar radhiyallahu anhu. La tahzan,
janganlah engkau Abu Bakar bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah membersamai kita, saya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ini adalah ayat yang menunjukkan kata ma'a, bersama, pada zat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Spesifik. Kata ma'a artinya adalah bersama. Siapa yang bersama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Allah. Innallaha ma'ana, bersama kita ini, bersama saya dan bersama engkau. Spesifik. Dalam ayat lain Allah menyebutkan, namun tidak spesifik kepada orang, spesifik kepada sifat orang. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah ma'a, bersama orang-orang yang bertakwa umum. Namun pada ayat ini, surat At-Taubah ayat 40, menunjukkan bagaimana mulianya Rasulullah SAW, bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah menyampaikan sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita nih, bersama saya dan kamu saja nih di gua Thur ini. Maka Abu Bakar disebut sahib oleh Allah Subhanahu wa taala, sahib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, banyak ayat yang turun untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita dengarkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan banyak sekali budak, Bilal bin Rabah dan para sahabat budak yang lain. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, sepakat para ulama tafsir bahwasanya ayat yang akan saya sebutkan nanti ini adalah teruntuk Abu Bakar. Surat Al-Lail. Silahkan baca nanti sesudah kita mengaji atau sudah pengajian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Fa amma man a'ta, orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan mempercayai akan ada surga, kebaikan itu adalah maksudnya surga, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberi kemudahan bagi dia. Yang memberi dan bertakwa dan percaya akan kebaikan surga. Ayat ini menunjukkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya terharu membaca ayat ini karena begitu Allah menyampaikan ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada akhir-akhir ayat daripada surat Al-Lail ini Allah sebutkan wa sayujannabuhal atqa. Al-atqa, atqa di sini adalah gelar untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa sayujannabuha, dijauhkan dari siksa neraka. Al-atqa, siapa al-atqa di sini? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Dia memberikan hartanya untuk membersihkan harta itu sendiri dan untuk membersihkan diri dan mengangkat diri. Lalu Allah sebutkan wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Abu Bakar jika memberi tidak mengharap orang membalas. Ini kan sifat yang luar biasa. Beri tidak mengharap balasan. Beri tidak mengharap dicoblos nomor dia, nomornya bukan orangnya ya. Memberi bukan mengharap balasan. Kalau memberi karpet jadi tak jadi, jangan ambil lagi kalau tak jadi. Luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Allah sebutkan wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la.
hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Makanya Allah sebutkan wala saufa yarda. Allah ridho terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Ayat ini kata ulama adalah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat tadi yang kita baca surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Abu Bakar radhiyallahu anhu idh yaqulu li sahibihi, sahib Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di Gua Thur, penjahat-penjahat Quraisy, penjahat Quraisy saya sebutkan dia, karena ingin membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menangkap dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang bersamai Nabi Muhammad. Yang ketika itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, gemetar, khawatir, takut. Bukan takut tentang diri, tapi takut tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keselamatan Nabi Muhammad, keselamatan risalah dakwah. Wajar nggak Pak? Manusia itu takut, khawatir. Wajar. Itu adalah merupakan salah satu sifat yang Allah berikan, ataupun salah satu karakter yang Allah berikan. Ada takut, ada berani, ada sedih, ada senang. Kalau tidak ada itu, bukan manusia sepertinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadahum Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana ya Rasulullah." Kalau salah satu dari mereka melihat aja ke bawah ini, ke kaki mereka ini, nampaklah kita ini ya Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Ada satu kata yang lebih menekankan tentang akidah, dan juga tentunya innallaha ma'ana ini adalah penekanan akidah juga. Ketika Rasulullah mengatakan, ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang engkau anggap kita ini berdua, sesungguhnya Allah yang ketiga. Itu menenangkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada Abu Bakar yang penuh dengan perjuangan, ataupun penuh perjuangan untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat lain yang turun juga mengenai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat sudah berada di kota Madinah. Abu Bakar ini suka berdakwah, Pak. Maka enggak heran dari 10 sahabat yang akan kita ceritakan entah kapan selesainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Itu 6 di antaranya atas dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan saya sudah menyampaikan tentang ini. 6 sahabat itu atas dakwah Abu Bakar. Dari 10 sahabat yang masuk surga, keluarkanlah Abu Bakar. Dari 9, 6 di antaranya itu atas dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat kaliber. Satu orang saja lebih baik daripada langit, bumi, dan tempat di mana matahari menyinari. Itu lebih baik daripada itu semua. Bagaimana Abu Bakar ini mendapatkan 6 orang yang dijamin masuk surga di antara yang 10. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan para sahabat sudah berada di kota Madinah, turun juga ayat. Nanti saya tarik lagi. Ini kita ingin menceritakan tentang ayat-ayat yang turun tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga sekarang ya, bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, enggak, tapi sampai sekarang. Ketika Rasulullah sampai di kota Makkah dan sebelumnya di kampung Bani Amr bin Auf, lalu melakukan perjalanan ke Yathrib ataupun Madinah, ada seseorang bernama Huyai bin Akhtab dan saudaranya Abu Yasir bin Akhtab. Banyak nama saya sebut, mudah-mudahan kita ingat. Kalau tak ingat tak masalah. Orang Yahudi aja, gitu aja lah. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah bapak dari Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
punya bapak Huyai, orang Yahudi. Jadi Sofia cerita kepada kita Bapak Ibu melalui riwayat, ketika itu bapak saya Huyai dan paman saya Abu Yasir, dua orang ini sayang sama saya. Bapak saya sayang sama saya. Jadi suatu ketika mendengar Nabi besar Muhammad SAW menuju kota Madinah dan berhenti sejenak di Quba. Quba adalah kampung dari penduduk namanya Bani Amr bin Auf. Maka orang berdua ini ataupun bapak saya dan paman saya pergi ke situ, melihat Nabi Muhammad SAW datang. Maka setelah itu mereka balik ke kota Madinah. Saya lihat mereka masuk rumah itu lemah lunglai, enggak semangat mendengar berita turunnya Nabi Muhammad di Quba. Penuh dengan kesedihan, mengharap Nabi terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel, ternyata tidak. Lalu Nabi Muhammad sudah akan mendekati kota Madinah, tambah lemah. Jadi Sofia menyampaikan kepada kita, mereka berdua jalan dengan lemah lunglai, seakan-akan musibah mengenai mereka. Maka ketika sampai, saya mendengar, tapi tidak dilihat oleh dua orang ini, tidak dilihat oleh bapak saya, tidak dilihat juga oleh paman saya. Saya dengar apa kata mereka, percakapan mereka. Dikatakan oleh Abu Yasir, bagaimana? Apakah itu Muhammad? Iya, itu Muhammad. Apakah Muhammad itu adalah Nabi terakhir? Ya, itu dia Muhammad, Nabi terakhir. Apakah engkau meyakini dia adalah Nabi terakhir? Ya, itu dia Nabi terakhir. Ditanya lagi oleh Abu Yasir ini, terus bagaimana menurut engkau? Nah, menurut kan lain lagi. Kalau menurut pendapat itu lain lagi Bapak Ibu, ya kan? Hukum itu ada beberapa, ya kan? Contoh, saya tarik dulu sedikit. Salat sunnah, hukumnya apa? Sunnah, betul. Tapi yang melakukannya ada dan yang tidak melakukan juga ada, begitu. Jadi ini ada beberapa pendapat. Ustaz mengambilnya pendapat mana? Pakai kunut atau tidak kunut? Nah, itu seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Maka pendapat engkau gimana? Wahai Huyai bin Akhtab, ini tokoh besar Yahudi Huyai bin Akhtab. Tapi subhanallah, anaknya istri Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat engkau? Jawabannya begini. Ini jawaban tokoh Yahudi dan itu sepertinya mendarah daging sampai sekarang. Ungkapannya begini: adawatuhu ma baqitu. Permusuhan selama saya masih ada. Permusuhan selama saya hidup. Nah, itu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab kok kesini pula. Huyai bin Akhtab. Permusuhan terhadap Nabi Muhammad selama saya hidup. Jadi permusuhan ini menjadi poin orang Yahudi sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu anhu perannya apa sehingga turun ayat? Abu Bakar datang ketika seseorang Yahudi bernama Fanhas bersama Asya'. Ini dua nama orang Yahudi, namanya pun tak jelas ya. Satu Fanhas, satu lagi Asya'. Sedang memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat karena suka berdakwah. Didatanginya Fanhas ini, Has. Bahasa kita Has tuh Pak. Atau Fan, enggak lah, panggilannya sempurna. Fanhas, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wa aslim. Masuk Islamlah. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir? Kata Abu Bakar. Oh, berani Pak. Ini pendeta besar ini Fanhas ini. Di kalangan murid-muridnya Abu Bakar datang menyampaikan dakwah harus berani. Abu Bakar secara fisik kurus ya. Namun Islam ataupun keimanan itu tidak melihat orang itu kurus ataupun gemuk, besar badannya ataupun kecil, status sosialnya rendah ataupun tinggi. Kalau sudah iman masuk ke dalam hati seseorang, terlepas dia itu lemah dari sisi ekonomi, lemah dari status sosial, kalau iman sudah berada di dalam, maka itu tidak penting. Buktinya Bilal bin Rabah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud siap untuk dipukul untuk membacakan ayat Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud membacakan ayat Al-Quran, izin sama para sahabat, saya bacakanlah ayat Al-Quran. Kata para sahabat, janganlah. Abdullah ibnu Mas'ud ini kurus Pak, saya tidak melihat yang kurus di sini.
kurus. Melihat betisnya para sahabat tertawa. Betisnya ketika sahabat melihat, sahabat itu Pak bukan kita, sahabat yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW melihat kaki Abdullah bin Mas'ud kurus ketawa. Gimana kita itu Pak? Karena kaki ini dilihat bisa orang tertawa, kalau tidak kurus sekali, gemuk sekali. Abdullah bin Mas'ud kurus, tapi dia yang berani membacakan ayat suci Al-Quran selain Rasulullah tentunya di hadapan para pembesar Quraisy. Apa yang dibacanya Pak? Kalau Bapak Ibu sekalian mendengar imam membaca ayat ini, ingat Abdullah bin Mas'ud yang membacakan di hadapan pembesar Quraisy, di hadapan orang-orang Quraisy, resikonya dia siap dipukul, ataupun resikonya dia akan dipukul, bukan siap, dia akan dipukul. Abdullah bin Mas'ud membaca, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Datanglah orang-orang Quraisy itu, siapalah yang memperdengarkan sesuatu yang turun kepada Nabi Muhammad. Didatangi, dipukul, diajar, tinju habis, pom, jatuh. Iman di dalam dada, walaupun badannya kurus kering, namun iman tebal di dalam dadanya, enggak takut, pukul-pukullah, tambah naik suaranya Pak. Turun firman Allah langsung aja Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu, Allah ridha, turun ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah mendengar, ya. Qad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Turun firman Allah, wahyu firman Allah, menyampaikan kembali malaikat, menyampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah qad sami'a Allah qawla alladhina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan inna Allaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghniya, dan mereka mengatakan mereka adalah kaya. Subhanallah. Bukan hanya itu kata Allah SWT, bukan hanya perkataan yang menyakitkan hati, namun perbuatan juga lebih daripada itu. Qad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wa qatlahumul anbiya. Bukannya perkataan orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi. Bukan hanya perkataan yang menyakitkan, mereka sudah bertindak, sudah berlaku membunuh. Bukan manusia biasa yang dibunuh, nabi yang dibunuh. Aku nggak tahu bahas ini ayat yang turun ini. Wahyu Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW lihat ini ayat turun atas peristiwa di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang berdakwah, dan Allah Subhanahu wa taala yang membela langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan turun juga pada ayat yang lain yang menunjukkan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsiran. Ayat ini juga disampaikan kepada Abu Bakar. Jadi kepada Rasulullah sampaikan kepada kita bahwasanya ayat itu adalah untuk Abu Bakar dan untuk siapa saja yang membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Ustaz? Tublawunna fi amwalikum, sesungguhnya kalian benar-benar akan mendapat ujian cobaan pada harta kalian dan pada diri kalian. Dan sesungguhnya benar-benar kalian akan mendengarkan, wa tasma'unna, dan benar-benar kalian akan mendengarkan. Kenapa saya terjemahkan benar-benar? Sungguh kalian akan mendengarkan, karena ada la dan ada nun penguat. Wa tasma'unna, sungguh benar-benar kalian akan mendengarkan, karena lam ni huruf penguat, nun huruf penguat. Contoh huruf penguat begini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna penguat. Pada akhir ayat lahafizun ada huruf lam, tapi lamnya pendek. Kalau lam pendek itu penguat. Maka pada ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala juga membela Abu Bakar radhiyallahu anhu, benar-benar kamu akan mendengarkan dari ahli kitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang musyrik. Azan bukan azan.
bukan azan itu ya. Kalau azan kita ini hamzah ataupun alif, hamzah, dal, kemudian alif, nun, itu azan. Tapi yang di ayat adalah azan, alif ataupun hamzah, ya, azan. Apa artinya azan? Azan artinya adalah kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang menyakitkan. Kalau menggunakan wa tasma'unna, sungguh kalian akan mendengarkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi jika kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mendengarkan kata-kata yang menyakitkan tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, Allah tegaskan wa tasma'unna, benar-benar sungguh kalian akan mendengarkannya. Kita mengharapkan minta Allah mendengar kata-kata yang apa tentang Islam, tentang Allah, tentang Muhammad, tentang Al-Quran. Ayatnya bunyinya begitu Bapak Ibu. Tak mungkin kita tak mendengarkan. Hanya bagaimana kita menghadapinya. Turun ayat disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang Abu Bakar. Ada juga peristiwa ketika terjadi hadithul ifki, ya, hadis artinya percakapan, dusta. Bahasa sekarang itu tulisannya dibaca gitu Pak ya. Saya sebutkan gitu, ditulisnya dibacanya Jadi silahkan membaca di tulisan atau membaca gaya orang barat. Terjadi hadisul ifki, menuduh istri Nabi besar Muhammad SAW yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Di antara orang-orang yang menyebarluaskan kata dusta ini adalah kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nama kerabatnya adalah Mistah bin Uthathah. Bin berarti Mistah ini laki-laki. Kalau di kitab Mistah perempuan, anak gitu Pak ya. Tapi ini Mistah bin Uthathah, kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sebelum peristiwa hadithul ifki, peristiwa dusta ini, Abu Bakar selalu memberi sembako kepada Mistah, memberi bantuan kepada Mistah, memberi beras, tak adalah beras ya, memberi tepung yang kemudian dijadikan samnah ataupun minyak, dikasih bantuan terus Mistah. Ketika peristiwa hadithul ifki, salah seorang yang menyebarluaskan berita dusta ini, dusta ini adalah kerabatnya ini Mistah bin Uthathah. Kesel nggak Bapak kalau seumpamanya anak Bapak dikata-katakan tidak baik oleh seseorang saudara yang setiap minggu kita beri bantuan? Kesal nggak Pak? Hebat kali kalau nggak kesal Pak. Kesal nggak? Kesekan. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah, sumpahnya tidak akan saya kasih lagi, tidak akan saya kasih lagi Mistah bin Uthathah yang menyebarluaskan berita dusta. Di antara banyak orang yang menyebarluaskan, di antara Mistah bin Uthathah. Masya Allah, ketika Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi Mistah, itulah bedanya orang yang disayang sama Allah sama orang yang dibiarkan saja salah sama Allah Subhanahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang dicintai oleh Rasulullah. Yang dicintai oleh Rasulullah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Abu Bakar. Ketika dia bersumpah, aku tak akan mengampuni lagi. Turun firman Allah menegur Abu Bakar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah bersumpah orang yang diberi karunia, orang yang diberi keluasan dalam rezeki untuk tidak memberi kerabat. Sayang Allah sama Abu Bakar, janganlah kau berbuat salah wahai Abu Bakar, itu tak baik. Seperti itu Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk sampaikan kamu. Ayat ini turun untuk Allah. Dan tentunya bermanfaat juga bagi kita. Al-Quran bermanfaat bagi kita umat Islam. Maka kalau ada pun selain Islam bacanya, insya Allah manfaat dan hidayah. Janganlah engkau bersumpah
itu menggunakan walayak tadi. Walayak tadi itu untuk satu orang, bukan walayak talu, janganlah kalian bersumpah, tapi menggunakan walayak tadi, janganlah engkau bersumpah. Siapa ini? Umar radhiyallahu anhu, untuk tidak memberi. Engkau yang kaya, engkau yang punya luasan dalam harta, janganlah bersumpah untuk tidak memberi. Karena Abu Bakar bersumpah tak mau beri lagi misal. Wa'yafu wa'yasfahu, wa'yafu, maka beri afun, beri maaf, beri maaf. Kata afun dalam bahasa Indonesia maaf. Apa artinya maaf, Pak? Apa artinya maaf? Kalau afun saya tahu artinya, afun itu artinya adalah mashul, hapus, menghapus. Bapak Ibu kalau menulis di papan tulis yang warna hitam dengan kapur warna putih atau warna apa aja lah selain warna hitam. Warna hitam sama pula sama papan tulis, nampak? Tulis dengan warna putih. Wow, hapus, saya hapus dengan penghapus yang kita tahu dulu. Sekarang nggak tahu saya sekolah gimana. Dengan penghapus, masih ada nggak Pak? Masih ada nggak putihnya? Masih kan Pak? Itu belum hapus Mas. Itu belum hapus namanya. Maka afun artinya hapus. Kalau dihapus masih ada tapi, maafkan saya ya Pak Ustaz. Ya saya maafkan, tapi itu kan. Selagi masih ada tapinya, masih ada dendam sedikit dalam hati, belum afun namanya. Maka Allah perintahkan kepada Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, lapangkan dada. Dan penutup ayatnya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kamu sekalian ingin Allah mengampunkan kamu? Bagaimana? Kalau kita ditanya, saya tanya Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu diampunkan dosa dan kesalahan? Semua kita akan menjawab mau. Begitu juga ayat ini ketika turun, alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian cinta, suka Allah mengampunkan kalian? Allah ketika itu menjawab, bala ya Allah, iya ya Allah, saya ingin ampunan ya Allah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mencabut sumpahnya dan memberikan terus kepada Misbah bin Uthathah. Peristiwa hadisul qudsi, hadisul ifki ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membela Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah ketika itu ada sesuatu lah tidak begitu lapang, tidak begitu lega dengan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha pulang ke pangkuan ibu dan bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak bisa apa-apa juga ibu dan bapak Aisyah radhiyallahu anhu. Gimana? Ya. Hingga turunlah wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Berkeringat Rasulullah, gemetar Rasulullah, dan Aisyah yakin ini turun wahyu. Lalu disampaikanlah wahyu yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari tuduhan dusta yang dikenal dengan hadithul ifki. Lalu orang tua Aisyah mengatakan, sampaikanlah terima kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jika ibu-ibu perempuan, tidaklah saya tak akan ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha adalah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua anak-anak daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi kepercayaan dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sungguh mulia sahabat kita radhiyallahu anhu ataupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat-ayat yang Allah turunkan berkenaan dengan Abu Bakar. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf juga suara saya agak tinggi atau menyesuaikan mic-nya. Dan kepada Allah kita
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi